tebak-tebak aku belajar bahasa apa itu, aku menyapa dengan bahasa apa. Nah, beberapa minggu lalu kita sudah pernah belajar bahasa Perancis, Mandarin, dan lain sebagainya. Nah, moto hidupnya dan never stop learning. Apalagi pagi-pagi enaknya belajar mengenai bahasa. Hari ini kita akan belajar mengenai bahasa Itali. Dan kita udah kedatangan Mas Grace. Selamat pagi. Ciao a tutti. Bonjour. Tadi Buongiorno. Bonjour. Kalau ciao a tutti apa ya? Ciao a tutti, halo semua. Halo semua. Oke, habis ini kita akan belajar lagi mungkinnya yang lain-lain yang lebih kompleks daripada cuma halo-halo doang. Pasti para people penasaran kan belajar bahasa Itali seperti apa? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Morning Update ya. Ada apa di hari ini? Morning people, hari ini kita akan belajar berbahasa Italia nih. Kita langsung bersama dengan Mas Grace. Tadi kan sudah diajarin ciao a tutti, terus ada buongiorno. Buongiorno, betul. Karena kita tahu biasanya bonjour, itu bahasa Prancis ya? Bonjour bahasa Prancis. Bonjour Prancis. Betul. Kalau Itali, buongiorno. Buongiorno. Itu adalah artinya? Itu bisa berarti selamat pagi, selamat siang, selama matahari masih ada kita pakai buongiorno. Oke, hari ini kita enaknya belajar bahasa Italia yang mudah-mudah dulu nih. Apa aja nih yang kita bisa pelajari sebagai beginner nih yang baru mau mulai belajar? Iya, yang pertama kali tentu kita belajar yang namanya salam sapa ya. Kalau dalam bahasa Itali itu kita bilang ketika sesama teman gitu ya, kita bilangnya ciao gitu ya. Ciao. Ciao Kita Bella bilangnya gitu. Ya. ciao. Nah, ciao Bella, halo cantik gitu. Oh, ciao Bella. Jadi seperti itu. Kalau Ciao. halo ganteng apa? Halo ganteng, bello. Ciao Bello. Ya, ciao gitu. bello. Misal kalau kita mau bilang halo ganteng, halo cantik gitu ya. Ciao bello untuk laki-laki, ciao bella untuk perempuan. Oke, Gitu. kalau berarti kalau kita bilang kamu ganteng, Berarti to say bello atau say bello. say bello. Say bello. Say itu apa artinya? Kamu. Oh, Cuman say sebenarnya ada bello. tuh dia. Cuman karena kita SR di sini nggak perlu pakai pronomennya, jadi nggak perlu disebut tuhnya. Oke, sekarang kalau pemanggilan istilah gitu bapak, ibu dalam bahasa Italia apa? Kita bisa bilang signor atau signora. Signor atau signora? Signora untuk Tulisannya perempuan. seperti apa? Signor untuk bapak atau signora untuk perempuan. Oke. Kalau misalnya kita mau bilang ke teman kita misalnya, kamu hari ini cantik sekali gitu, apa bahasanya? Jadi, to say molto bella To say molto bella. Oke. adesso. Adesso itu apa? Sekarang lagi cantik gitu Oke. maksudnya. Atau To say Ya. molto bella adesso. Oke. Tadi kita udah belajar sapaan. Selanjutnya apa lagi nih? kita bisa bilang cara menyatakan kabar gitu ya. Oke, boleh. Kabar dalam bahasa Italia kita bisa hapus. Kita hapus dulu ya. Kalau untuk ciao bella itu berarti untuk yang seumuran atau ke siapa aja boleh? Itu Itu informal ya? Sebenarnya lebih apa ya, kayak flirting sih kayaknya. Oh, flirting. Gitu. Kalau ciao aja itu bahasa. Ciao itu ya sudah halo gitu. Oh, ke siapapun kita Ke bisa bilang. siapapun bisa, Oh, oke. tapi perlu diperhatikan konteksnya. Kalau ke sesama teman kita sudah kenal, kita bilangnya ciao. Ciao. Seperti Kalau itu. yang belum kenal, Kita bilang buongiorno buongiorno. atau buona giornata. Buona giornata. Jadi kalau ketemu stranger di jalan, kalau lagi jalan-jalan ke Itali, buongiorno. Buongiorno. Oke, nanya alamat nih. Nanya Siapa tahu kita alamat. bisa tunjukkan misalnya restoran ini gitu. Di mana? Oke, kita bisa bilang quale è tuo indirizzo? Quale? Mm-mm. il tuo indirizzo? Ini menanyakan alamat gitu, di mana alamatmu gitu. Cuman kalau kita mungkin kalau yang baru-baru gitu ya, kita tanyanya dari asalnya Kabar. dari mana Oh, gitu asal ya. dari mana apa bahasa Italinya? Ya, kita bisa bilang apa ya? Di Mm-mm. quale Mm-mm. paesi tu vieni? Oh, panjang ya. Ini artinya? Dari negara mana kamu berasal gitu. oke. Misal kita mau bilang saya dari Indonesia. Indonesia, Iya. berarti sono Indonesiano untuk laki-laki. Kalau perempuan sono Indonesiana. Oke, sono Seperti itu saya. Saya. Kamu tadi adalah Sei. Sei. Sebenarnya ada tambahannya io. Io itu saya. Cuman ini seperti kalau dalam bahasa Inggris I am. Cuman kalau dalam bahasa Itali dia boleh dihilangkan io-nya. oke, Gitu. sono Indonesiano. Jadi Aha. kalau kita ditanya di gua lo, pasti Di quale paesi tu vieni?
Di quale paesi tu vieni? Aha. Sono Indonesiana. Indonesiana. Oke. Apalagi yang bisa diajarin kalau kita bisa baru pertama kali kenal? Tanya kabar. Apa tuh kabar? Kita bisa bilang come stai, ya. Ini kalau ke sesama teman, Oke. kita bilangnya come stai. Kalau ke misal dalam kondisi yang formale, kita bilang come sta. Gitu. Come sta itu apa kabar? Wah, seru Kabar. banget ya. Baru Gitu. pertama kali nih aku belajar bahasa Itali. Pasti Morning People juga jadi tertarik kan pengen belajar bahasa Itali. Makanya jangan kemana-mana ya. Tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini? Oke, Morning People, kita masih belajar berbahasa Itali. Tadi sudah belajar sapa-sapaan. Sekarang kita belajar angka 1, 2, 3 itu di dalam bahasa Itali apa ya? Kita bisa bilang uno, Uno, ini pasti semua orang tahu. uno, kemudian duo, Duo, oh, tre, tre, ya, 1, 2, 3 gitu oke. ya. Kemudian quattro, Quattro. Oh, Itu ini 4. banyak di kalau kita beli pizza ya. quattro, Quattro formaggi. cinque, ini 4. 5 yang ini. 1, Berarti 2, kalau 3, quattro 4. formaggi 4 jenis pizza gitu. Quattro formaggi berarti 4 kejunya. Oh, 4 kan keju. formaggi ya. Jadi makanan. Oh, kita lanjut lagi. Cinque. Oke. Kemudian sei, Sei. 1, 2, 3, 4, 5. Sei. Sette. 6. oke, Sette. sette, Sette. 7, 8, 8. 8, 9, 9. 10. 10. Ya. Oke, kita belajar uno, duo, tre, quattro, cinque, cinque, sei, sette, sette, otto, nove, 10. 10. Oke, itulah bahasa Itali dari angka 1 sampai 10. Nah, kalau bahasa Itali, Sorry, saya lupa. Ini Tuh. harusnya due. due. Sorry, Oh, due. nggak apa-apa. Due. Due. Bukan duo, tapi due. Tapi kayaknya harus di retake deh. Oke. Kalau dua malah saya ingetnya bahasa Yunani. Oh, jadi mirip ya, ada mirip-miripnya antara bahasa Yunani dengan bahasa Italia. Oke, Ya. kalau misalnya bahasa memang kadang-kadang suka ada kemiripan ya kita mendengarkannya. Nah, sekarang kalau misalnya bahasa Italia, aku tuh suka agak-agak bingung deh sama bahasa Spanyol. Ada perbedaan nggak sih? Spanyol ada kemiripan karena sama-sama dari rumpun bahasa Romawi. Oh, Iya, tapi nggak gitu. sama ya, ada perbedaannya. Tapi ketika kita belajar bahasa Itali, maka kita juga akan paham juga di bahasa Spanyol. Nah, Gitu. sama seperti tadi ya, angka tadi juga banyak mirip-miripnya sama kayak bahasa Italia dan Spanyol. Betul. Sekarang terakhir, kalau misalnya ucapan selamat berpisah gitu apa? Kita Dadah. bisa bilang adopo atau ciao lagi juga bisa. Adopo gitu. itu apa? Adopo sampai nanti. Oh, Jadi, adopo. Kita bisa bilang adopo. Sampai atau- jumpa lagi. Gitu. Oke. Atau ciao juga sama. Oke, Oke, Morning People. Berarti ini saatnya kita ciao, adopo. Karena udah 1 jam kita menemani Morning People di rumah. Terima kasih banyak Mas sudah datang ke sini. Seru Grazie banget mille. ya. Apa? Grazie mille. Terima Grazie kasih banyak. mille, Morning People. Ciao, adopo. Sampai jumpa lagi di Morning Update. Jangan lupa untuk terus saksikan setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 7 pagi hanya di Anyes. Selamat belajar berbahasa. Bye-bye. Ciao, adopo. Grazie mille.